Ya, kita bertemu kembali di talk show Way of Life, Somer Way of Life. Apa kabar? Salam sehat. Saya Aldi Susanto, senang bisa kembali memastikan untuk bersama Anda. Dan saya nggak sendirian, seperti biasa. Saya akan menemani narasumber yang wow, luar biasa. Di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk Anda, Somer Way of Life. Pak Dr. Johan, Pertama Putra Johan. Selamat pagi. Pak Dokter sehat? Sehat, Somer Adi. Salam sehat buat semua Somer Way of Life. Sejahtera dan tetap Amin. semangat. Amin, 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 amin. Pilkada lancar ya? Lancar, semua lancar. Sesuai prediksi semua. Sesuai prediksi. Masih di Jakarta waktu itu? Masih di Jakarta. Ya? Saya baru datang dari Jogja semalam. Oke. Baik, hari ini kita manfaatkan waktu karena kita mulai sedikit lambat tapi nggak apa-apa. Tema kita hari ini adalah buku masa depan. Wah, buku masa depan ini. Keren ini ya. Ini kalau misalnya bicara soal masa depan itu sampai umur berapa kita ini masih boleh menyiapkan masa depan? Kalau saya ini masih punya masa depan nggak, Pak Dr. Johan? Gimana Pak Dokter? Bicara tentang umur, ya kita kembali ke semangat masing-masing. Oh gitu ya? Ya, beberapa kota orang-orang berumur 60 rasanya sudah tua. Sudah tua. Tapi setahu saya di Kota Pahlawan Surabaya umur 60 orang masih mencari cinta. Jadi kalau bicara buku masa depan, kembali ke individu, ke pribadi masing-masing, Somer Aldi. Jadi saya percaya Somer Way of Life akan membuka suatu pemahaman pencerahan bagi kita, dimensi yang tidak kebetulan kita ini kan menjelang pergantian bulan. Desember itu kan bulan pembatas pergantian tahun. Betul. Dan banyak orang pergi cetak buku, buku tabungan, buku deposito ya. Tapi kita ini mau lihat melebihi semua itu, Somer Ardi. Bahwa kita mau lihat 12 bulan yang kita lalui ini atau sepanjang hidup hingga hari ini menuju titik tahun baru itu seperti apa kita masih persiapkan, Somer Ardi. Oke. Berarti jangan pernah merasa terlambat untuk membuat buku masa depan. Buku masa depan. Karena kita nggak pernah tahu kontrak kita sampai berapa lama. Oke, silakan. Kita butuh pencerahan ini karena sudah seminggu. Inilah saat-saat untuk Pak Dr. Johan juga meremind begitu ya apa yang sebenarnya ada di sekitar kita tahu, tapi kadang-kadang kalau tidak diingatkan itu kita menjadi tidak perhatian. Monggo Pak Dokter. Makasih Somer Ardi. Somer Way of Life kalau kita bicara tentang buku kehidupan, sesuatu yang sebenarnya menjadi pembatas. Buku kehidupan itu tersusun 3 bagian. Ya. Bagian pertama adalah masa lalu. Masa lalu itu sesuatu yang membawa kita melihat yang lalu, ya, masa lalu yang lalu, dan sebaiknya kita melihatnya kegagalan. Jadi semua kesuksesan selalu berangkat dari bagaimana kita melihat kegagalan, bagaimana kita memperbaiki kegagalan, dan bagaimana kita mengubah kegagalan itu menjadi sesuatu yang berbeda di era, di masa kesempatan yang di depan. Jadi memang Desember merupakan bulan pembatas. Desember sangat baik buat kita melakukan perenungan hidup. Makanya sebagian besar orang-orang yang sudah akademisi, yang ngerti filosofi hidup, mereka mengambil akhir tahun tuh quality time keluarga, Somer Ardi. Sebagian yang sudah cukup ada hasil hidupnya, quality time-nya tidak lagi di tempat-tempat yang dekat-dekat. Mereka pilih di tempat yang semakin jauh dan semakin baru. Melihat perubahan-perubahan bangsa-bangsa, melihat buka tutup tahun berbeda di tiap bangsa. Tapi yang lebih daripada itu adalah mereka mengkilas balik hidup mereka. Apa yang menjadi kegagalan tahun ini, merefleksikan apa yang mesti diperbaharui di tahun depan, merefleksikan sesuatu di masa lalu ini apa yang menghambat sesuatu yang mau dicapai di masa depan. Nah ini perlu kita sama-sama pahami supaya hal inilah yang mendasari, karena pemerintah saja selalu ada patokan parameternya, yaitu anggaran dan penilaian masyarakat. Pemerintah bekerja juga menurut parameter. Kita juga sama di dalam hidup ini. Filosofi zaman dulu berkata gini, Somer Adi, banyak anak banyak rezeki. Ya. Zaman dulu hampir semua orang sibuk buat anak.
Betul ya Saudara Adi ya. Betul. Tapi ternyata setelah direfleksikan dalam hidup, perkembangan zaman, tuntutan ekonomi, banyak anak, banyak susahnya. Banyak susahnya, betul. Banyak susahnya. Tiba-tiba semua orang menarik tuas remnya dadakan dan 2 anak cukup. Mhm. Oke, semua orang ikut program keluarga berencana 2 anak cukup ya. Bahkan negara-negara maju karena persaingan yang begitu ketat, tuntutan zaman yang begitu luar biasa, mereka sebagian besar malah tidak punya anak. Ya. Mereka enjoy dengan karirnya, mereka enjoy dengan kehidupannya, mereka nggak mau dibebani anak karena ternyata semakin maju suatu bangsa, kehidupan ekonominya semakin mahal, beranak mahal, biaya sekolah mahal, kehidupan mahal, dan lebih mahal lagi adalah susah mendidik generasi stroberi. Ya, luarnya itu keras, tapi dalamnya lembek banget dan ya. sedikit tersakiti, sedikit baru diomongi langsung tersinggung, langsung merasa paling menderita di dunia. Ya, ini generasi now nih. Tapi saya melihat sesuatu yang harus kita sama-sama kilas balik. Yang mudah mengambil pengalaman pendahulunya. Pendahulu beradaptasi dengan tuntutan zaman melalui yang muda. Supaya keseimbangan hidup itu tercapai ketika kita merefleksikan yang lalu, kegagalan, dan kita menempatkan sesuatu yang baik untuk kita perbaiki sama-sama, Samuel Ardi. Jadi saya percaya sekarang menjadi persoalan utama di bangsa-bangsa nih, karena kebablasan nggak punya anak. Banyak bangsa, sebut saja Korea, Jepang. Singapura, rata-rata mereka kekurangan anak ya, kekurangan tingkat natalitas ya, kependudukannya ya. Jadi kita tahu bahwa hari ini Indonesia tidak kekurangan. Populasi kehidupan kita, generasi mudanya sangat banyak. Dan berarti potensi bangsa kita di mata bangsa-bangsa di dunia sangat besar. Kita malah mendapatkan bonus demografi ya. Nah, bonus demografi yang menjadi persoalan adalah banyak tapi belum terarah, Nah, itu dia. Ya, Betul, kita masih belum merefleksikan suatu perubahan bangsa ini dari kegagalan. Kenapa? Hasil bumi kita banyak, hasil laut kita melimpah, pertanian kita Jawa, ya, Java Dwipa ya, dilempar tongkat tumbuh ya, tumbuh makanan. Padi menghijau, semua kita tersedia. Maka pemerintah, saya percaya Pak Presiden Prabowo juga mencanangkan swasembada pangan. Kenapa? Ini yang dibutuhkan oleh dunia. Karena dunia ini pada akhirnya kan karena teknologi merusak alam, karena banyak sekali keadaan hidup yang tidak seimbang. Orang kembali lagi back to nature. Ya, butuh makan, butuh penghijauan, butuh suatu keseimbangan ekosistem. Di kita ada, tetapi kita belum benar-benar ya memperbaiki kesalahan yang pernah ada. Hasil bumi kita, ya kita boleh bilang yang nikmati siapa sih? Yang ngelola siapa sih? Bawa pergi kemana sih hasil bumi kita, tambang-tambang itu? Dan kita juga bisa melihat di Bangka Belitung aja, urusan tambang, Samuel Adi, berapa korupsinya? Kita sama-sama di medsos sudah lihat nilai yang dituliskan 371 miliar. Ya. Kecil apa banyak? Banyak banget. Banyak banget ya. Tetapi hal yang luar biasa ini, masyarakat Bangka Belitung itu sadar ya. Kalau Samuel Ardi, Samuel Way of Life buka medsos hari ini lagi viral apa? Ternyata ketika pilkada berlangsung, petahana lawan kota kosong, malah kota kosong yang menang. Ini lagi viral nih di Bangka Belitung. Dan kita bisa melihat ini cara memperbaiki kesalahan. Buku masa depannya mulai disadari oleh warga masyarakat Bangka Belitung. Kenapa? Karena mereka melihat, wah ini belum ada keseimbangan dan kebijakan pemerintah ini belum pada tempatnya. Dan ketika mereka disuruh memilih, mereka memilih untuk netral. Kota kosong yang dicoblos. Kota kosong mengalahkan petahana. Ini hal baik buat kota Bangka Belitung, Samuel Ardi. Samuel Way of Life, saya berkata bahwa ini juga merupakan masukan yang luar biasa buat Bapak Presiden Prabowo, bahwa hasil bumi timah di Provinsi Bangka Belitung ini harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, ya, dikelola dengan semaksimalnya, dan rakyat khususnya
masyarakat Bangka Belitung mulai sadar bahwa kepentingan ini harus di atas segala kepentingan dan kebijakan, bahwa dikelola untuk kesejahteraan bangsa. Ya, ya, ya. Jadi saya melihat fenomena ini, saya begitu lihat, wah ini luar biasa. Ya, pilkada ini terjadi pergeseran yang hebat sekali, Somer Adi. Berangkat dari kegagalan, saya berkata sesuatu mulai mewarnai masyarakat dan rakyat Indonesia. Ya, calon-calon pemimpin bangsa yang didukung oleh banyak partai malah kalah sama yang benar-benar tidak ada partainya. Ya, cuma 1-2 partai mendukung dengan yang didukung banyak partai. Kenapa? Karena orang Indonesia, karena rakyat Indonesia, karena masyarakat Indonesia makin cerdas. Karena mereka tahu kegagalan dan masa lalu itu membuat mereka melihat, merefleksikan segala sesuatu, dan hari ini mereka ambil bagian untuk memilih. Mereka punya kesadaran bahwa pemimpin bangsa haruslah yang benar-benar amanah, yang punya tanggung jawab, yang punya visi, yang benar-benar Pancasila, yang benar-benar ngerti hukum. Undang-Undang Dasar 1945 itu harus menjadi suatu soul dari para pemimpin bangsa, bahwa semua itu harus benar-benar menjadi orang-orang yang dipercayakan, diamanakan sebagai pemimpin bangsa oleh rakyat, memperjuangkan nasib rakyat, benar-benar untuk memajukan bangsa ini. Nah, dari semua itu menjadi suatu hal yang besar, tapi sebenarnya dimulai dari suatu individu, Somer Adi. Dari kita sendiri, kita ini apa kegagalan kita, apa masa lalu kita, kita juga mesti bedah dan belah, Somer Adi. Karena kalau kita tidak berangkat dari situ, kita tidak bisa perbaiki apapun. Kalau kita tidak perbaiki apapun, maka kita nggak lihat apa-apa di depan. Ya bolak-balik ganti tahun, bolak-balik tambah usia, hasilnya nggak ada. Jadi saya percaya ketika kehidupan seperti papan catur, kita perlu strategi. Kalau kita tidak masukkan strategi memperbaiki kegagalan kita, melihat masa lalu kita menjadi suatu pijakan untuk kita perbaiki, ya selalu dalam kehidupan kita akan gagal. Kita akan kalah, kita akan putus asa, penyakit insomnia, penyakit yang tidak makan enak, ya kesusahan, kesulitan itu mendera hari-hari kita, dan itu tidak enak, Somer Adi. Ya. Oke, baik. Jadi kalau minggu lalu uang itu punya 4 ini ya. 4 kaki. 4 kaki. Hari ini buku kita punya 3 chapter ya. 3 chapter. Iya. Yang pertama tadi kita barusan bahas itu soal kita berangkat dari masa lalu, memperbaiki kegagalan. Jadi saya percaya percintaan saja itu bukan bicara tentang cantik dan gantengnya. Percintaan saja adalah suatu proses untuk saling mencocokkan, Somer Adi. Chemistry-nya mesti masuk ya. Banyak cekcok itu bagus kalau bisa diperbaiki, tapi kalau banyak cekcok gak diperbaiki, bikin encok hidup. Dan kalau sudah encok hidup, ya jalan kemana-mana kaki pun terplecok. Masa depannya nggak kesampaian. Nah, banyak keluarga kandas di tengah jalan. Mereka kita tahu punya dream hebat, kita bisa lihat di medsos, bisa lihat di tayangan news, di berita, pemberitaan media massa. Wah, tunangannya hebat, acara pernikahannya hebat, tapi kok jalan berapa bulan kandas. Kenapa? Karena mereka tidak melihat segala sesuatu menurut visi tujuan yang mulia itu. Dan mereka hanya melihat kembali kepada diri mereka. Dan ini persoalan utamanya. Semua orang sadar, kesadaran itu kalah dengan keinginan, Somer Adi. Jadi ketika orang sadar untuk hidup bahagia, sadar memperbaiki masa lalu, sadar untuk memperbaiki kesalahan, semua orang punya itu. Semua orang sadar ingin punya masa depan, semua orang sadar ingin punya hasil hidup, semua orang sadar ingin sukses. Tapi keinginan ini yang kadang-kadang menghancurkan kesadaran. Sadar judi itu bahaya. Sadar judi online itu sama dengan judi fisik. Sadar bahwa utang itu tidak enak. Tapi mereka tidak bisa melepaskan keinginan. Buktinya mereka bolak-balik berjudi. Sadar selingkuh nggak baik. Ya, saya percaya kata-kata selingkuh ini menarik kalau kita bicara sekilas ya. Gimana, Somer Adi? Iya. Apa yang membuat selingkuh itu enak, Somer Adi? Selingkuh. Ini ada di buku masa lalu kita. Ya, karena istri saya tertawa dari jarak jauh. Iya, apa Bu Angel yang bikinnya? Karena derdeknya itu loh.
Iya. Jadi istri saya itu pernah satu kali kami lagi duduk di meja makan di kota Bandung. Saya ini kan ada sedikit diberi hal baik dari yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Tiba-tiba mata batin saya itu melihat ke belakang tanpa saya noleh, lalu saya bilang istri saya, sepertinya ada orang menatap kamu di belakang saya. Oh. Jadi istri saya bilang, yang mana, yang mana? Begitu dia menoleh, ya, ternyata benar istri saya lagi ditatap seorang wanita yang mengagumi dan Bu juga Angel, seorang pria. Bukan. Oh, bukan. Justru yang menatap ini lagi selingkuh. Dan makannya di restoran yang sama dengan kami, dan istri saya kenal background keluarga mereka masing-masing, ya. Begitu istri saya memandang, mereka memilih meninggalkan makanan dan keluar. Dan keluar daripada ketahuan. Daripada ketahuan. Ini buku masa lalu, bukan buku masa depan. Sesuatu yang kita rasa enak di balik keinginan, tapi sebenarnya itu menghancurkan kesadaran dan tujuan hidup kita. Gitu Sobat Adi. Jadi ya silakan, mau selingkuh, ya mau terikat narkoba, mau berjudi, itu keinginan. Tetapi haruslah kita kembali pada kesadaran, karena kesadaran itu menuju tujuan dan masa depan. Bahwa kesadaran harus melebihi keinginan, karena semua keinginan masa lalu, keinginan kegagalan itu semuanya nggak ada yang baik. Nah, keinginan itulah yang harus kita kelola hari-hari ini. Selingkuh tuh yang enak apa sih Sobat Adi? Saya bingung. Perempuan kan sama aja sebenarnya. Iya. Memang ada perempuan yang dadanya 4. Nggak ada. Atau jarinya 12 gitu. Atau jarinya mungkin semuanya telunjuk gitu. Nggak ada dong. Nggak ada. Apa sih yang membuat orang selingkuh itu kok menarik rasanya sama Melody? Iya. Kita tanya Bu Angel aja. Ya. Kita tanya sambil break iklan saja. Sambil break iklan, oke. Tapi kita masih punya 2 chapter dari buku masa depan kita ya, Siap, Pak Dokter. Melody. Pak, terima kasih sudah membukakan hari ini tentang bagaimana buku masa lalu kita, yang startnya harus dari situ kalau kita mau membuat buku masa depan kita. Betul. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan silakan, seperti biasa, barangkali ada yang mau sharing-sharing, dengan senang hati saya memberikan kesempatan untuk Anda bergabung di 031562 0096 atau 567 9696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 081 730 0096. Kita balik lagi ke laptop kita balik lagi ke topik kita hari ini, buku masa depan. Ya, luar biasa ini. Dan kabar baiknya tadi Pak Dokter sudah menyemangati kita semua bahwa buku ini namanya buku masa depan, itu tidak perlu harus terpaku pada umur berapa Anda sekarang untuk mulai membuat buku masa depan Anda. Betul kan Pak Dokter? Betul, yang penting balik ke semangat. Betul, kembali ke semangat. Umur berapapun itu tergantung kotanya. Betul. Kalau di Bangka Belitung 60 udah tua Pak ya? Udah tua ya? Udah tua. Kalau di Surabaya Jakarta, wah itu baru ada yang bercinta katanya. Sedang mencari cinta. Oke, chapter pertama sudah kita bahas. Kita sekarang yang kedua Pak Dokter. Yang kedua, kalau kita kupas sesuatu yang berangkat dari memperbaiki masa lalu, memperbaiki kesalahan, tentu menuju satu tangga yang disebut dengan keberhasilan. Ya. Kalau kita sudah berhasil, takarannya apa sih? Gitu Somer Adi. Parameternya apa? Somer way of life. Itu sesuatu yang kita yang harus punya, bukan orang lain. Ya, banyak sekali di dalam kehidupan ini orang-orang menempatkan keberhasilan hidupnya menurut penilaian orang lain. Oh, dia berhasil ketika masyarakat lihat rumahnya bagus, sudah direnovasi, tambah banyak mobil. Itu keliru. Ya, itu yang membuat pada akhirnya keberhasilan itu masuk jurang. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang bukan diri kita punya, bukan parameternya di dalam diri kita, suatu pencapaian, suatu kepuasan, tetapi yang kita kejar adalah orang lain punya. Jadi kita hidup menurut apa yang dinilai, apa yang dipuji oleh orang-orang sekitar kita. Itu keliru. Ya. Demikian juga ketika kita mendidik generasi muda, anak-anak kita di rumah, mereka harus menemukan jati dirinya, bukan keinginan papa mamanya. Itu keliru. Makanya banyak generasi anak-anak muda kita hancur Sobat Adi ketika anak-anak melihatnya cuma mau nyenengin orang tuanya, tapi dia tidak lari pada skill dan talenta yang ada pada dirinya. Hingga kadang-kadang kita bisa melihat anak-anak kita ambil kuliah menurut apa yang orang tuanya senang. Dan ketika selesai kuliah nggak bisa kerja. Kenapa?
kuliahnya menurut keinginan orang tuanya, kesenangan orang tuanya. Orang tua boleh mengarahkan, tetapi tidak boleh memaksa keinginannya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya. Anak-anak wajib mendengar nasihat dan wejangan orang tua, tetapi semua keputusan haruslah berangkat dari kemandirian. Diri sendiri harus belajar mengambil keputusan sejak dini. Saya ingat Sokrates ya. Sokrates pernah berkata begini, ada 3 lagi tingkatan. Ya, dari orang papan atas, papannya atas nih, teman Aldi. Kalau kita di atas dengan orang-orang yang sukses, mereka kalau kumpul bicaranya ide-ide. Jadi mereka bicara sesuatu yang next-nya apa, apalagi inovasinya. Trendsetter yang kita pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu itu ada di papan atas. Ya. Dengan keadaan seperti ini, apa yang harus kita buat? Sebenarnya kita bisa belajar sesuatu sih. Krisis 98 terjadi di bangsa kita. Tetapi sebenarnya beberapa tahun terakhir ini pun menuju ke arah krisis yang bisa terjadi. Tetapi ternyata kalau kita lihat ada suatu inovasi yang membuat krisis tidak melanda bangsa kita Indonesia. Dari mana? Dari inovasi. Dulu susah cari uang. Saya selalu sampaikan kepada Somer Way of Life, jangan cari uang. Karena uang nggak bisa dicari, kakinya 4. Kaki kita cuma 2, ngejarnya susah ya. Makanya ada banyak orang juga tambah kaki lagi 1, kakinya 5, tetap nggak bisa ngejar uang. Ya, pedagang kaki 5 itu juga nggak akan bisa maksimal. Yang bisa maksimal di dalam dunia perbankan, keuangan, bisnis adalah orang-orang yang bisa melakukan inovasi. Orang-orang yang menemukan ide-ide. Lihat saja hari ini semua orang punya motor bisa dapat duit. Tinggal modal, semangat, mau atau enggak. Jadi Gojek, jadi GoFood. Cukup 1 hari 200.000 dapat, sudah bawa pulang untuk makan di rumah. Kalau 98 kan enggak ada. Ya. Krisis 98 itu begitu berat, kan apa? Karena kita lihat sesuatu yang belum terbentang, belum ada inovasi. Tapi hari ini semua kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini luar biasa. Saya ingat anak-anak dan istri saya di tengah kesusahan bahkan pesan makanan, sengaja pesan untuk memberkati saudara-saudara yang profesi Gojek, GoFood. Mereka pesan dan mereka begitu dikabari dikatakan apa? Buat Bapak aja. Ya. Cara-cara bijak untuk berbagi kesukaran, berbagi kasih, cara bijak untuk saling tolong-menolong saat itu. Saya ingat betul hal itu terjadi masa-masa itu. Dan kita bisa melihat ternyata bangsa kita ini solidaritasnya masih luar biasa. Suatu bangsa yang masih nasionalismenya ada, hanya memang parameternya belum kita sadari sama-sama. Saya kembali ingin mengkritik soal politik Indonesia sekali lagi, Somer Adi, Somer Way of Life, bahwa wakil rakyat harusnya merakyat. Wakil rakyat itu harus benar-benar ada masanya untuk lihat aspirasi masyarakat, bisa turun ke lapangan, dan yang terutama harus ngerti hukum. Bagaimana bisa membawa suatu perubahan sebagai wakil rakyat kalau nggak ngerti kiri kanannya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dan mana tujuan naik ke atasnya. Ya. Kita ini nyetir aja, ada rambu-rambunya, ada parameternya. Ya. Apalagi kalau nyetir naik ke atas gunung, itu mesti ada celah-celahnya dan skill. Apalagi menjadi seorang wakil rakyat, harus ngerti hukum yang terutama. Jadi saya percaya semua kita harus masuk lagi pada parameter keberhasilan. Karena buku masa depan bangsa ini dimulai dari kesadaran pribadi demi pribadi. Dan Pak Presiden Prabowo begitu hebatnya, baru mimpin bangsa ini baru beberapa minggu, kita bisa melihat judi online diberantas, ya, penanganannya, bahkan kesejahteraan guru-guru diperjuangkan dan direalisasi. Ya, saya salut kepada Pak Jenderal kita yang jadi presiden hari ini dengan, saya berkata ini memang tokoh bangsa yang tersimpan lama. Jadi saya percaya dahulu Pak Prabowo gagal, ya, berapa kali maju sebagai calon presiden gagal, dan hari ini kursi emas, kesempatan emas diperoleh seorang Bapak Presiden Prabowo, dan kita bisa melihat, saya berkata bangsa kita butuh sekali pemimpin bangsa yang matang, yang sudah berangkat dari kegagalan berapa kali waktu maju di dalam Pilpres, dan hari ini ketika diberi kesempatan, ya, kita bisa melihat
suatu kematangan yang luar biasa. Ya. Realisasi kepada guru-guru, kita bisa melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dia buat. Mulai dari hari pertama aja, sebelum semua duduk di kursi pemerintahan, diajak untuk refleksi. Ya. Kita tahu bahwa presiden kita ini berangkat dari militer. Militer itu kan kuatnya di disiplin ya. Dan kita tahu bangsa ini nggak bisa maju kalau tidak didisiplinkan. Betul. Kenapa? Karena kita tahu buku masa depan ini salah satu unsur terpenting untuk bangsa kita maju melebihi banyak bangsa di dunia. Ya kita yang harus mendisiplinkan diri kita masing-masing. Berangkat dari kesederhanaan hari-hari kita, jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu rambu lalu lintas sudah dibuat, jangan lawan arah. Ya, kalau ketabrak susah sendiri, dan kalau sudah ketabrak ojo ngeyel. Ya, sudah tahu salah, jangan nyalakan orang lain, dan jangan suka main kambing hitam. Betul. Itu ya sebenarnya dia. Dan kita di dalam hidup ini, marilah para aparat bangsa juga yang sudah memberi dirinya masuk pendidikan yang begitu berat, jangan sia-siakan karirmu. Ya. Jagai integritasmu sebagai seorang militer, sebagai seorang polisi, sebagai seorang dishub di jalan. Parameterkan hukum yang utama. Memang kalau tidak boleh, ya tidak dibolehkan. Kalau memang langgar harus didenda. Jangan pungli di jalan. Dan kalau kesadaran semua kita saling membangun, saya yakin Bapak Presiden kita ya, Pak Presiden Prabowo juga soal kesejahteraan CPNS, saya yakin beliau akan perhatikan ya. Karena kesejahteraan itu akan membawa integritas itu semakin kuat. Dan ketika kesadaran hukum, disiplin semua semakin kuat, bangsa akan semakin kuat, dan semua kesempatan yang selama ini hilang parameternya kebuka. Lebih baik tambang kita, lebih baik hasil bumi kita dikelola bangsa sendiri. Ya, daripada kita jual bahan mentahnya keluar yang kaya hanya sekelompok orang aja, sementara rakyat itu cuma nonton. Ya, uang itu susah, enak diomongin tapi tidak ada realita dan bukti nyata di depan matanya. Lebih baik dikelola anak-anak bangsa. Ya, dan kita tahu bahwa negara kita dikelilingi lautan, hasil laut yang melimpah. Makan ikan itu sehat, sebenarnya. Ya, jangan sampai kita makan ikannya cerek-cerek kecil-kecil, yang besar-besarnya wah kembali dijual di luar lagi. Dan sekelompok orang lagi yang kaya. Marilah kesadaran ini kita tumbuhkan sama-sama sebagai satu parameter buku masa depan, bahwa yang baik juga layak diterima pribadi, layak diterima keluarga, layak diterima oleh bangsa sendiri. Dan saya percaya hal ini dibutuhkan dari semua kita, dari anak-anak kita didik di rumah, guru-guru mendidiknya di sekolah, dan kehidupan mendidik mereka menjadi tokoh-tokoh bangsa yang akan lahir di bangsa ini, yang akan memajukan Indonesia. Ya, Indonesia ini haruslah kembali kepada kodratinya, menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dengan budayanya yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa. Orang kalau datang ke Indonesia mau kemana sih, Sobat Aldi? Orang ke Indonesia maunya ke Bali. Kenapa mereka pergi ke Bali? Karena di Bali aman. Kenapa mereka pergi ke Bali? Karena Bali punya eksotiknya, ya, budayanya terjaga, dan orang-orang Bali itu kan kita bisa melihat mereka improve parameter kemajuan keberhasilan mereka. Orang Bali rata-rata satu orang bisa ngomong berapa bahasa. Ya, kita tahu bahwa ini keberagaman yang saling melengkapi. Bali, Indonesia punya Bali, tapi harus lahirkan banyak Bali lagi di banyak provinsi. Dan kami, ya, saya ini kelahiran Bangka Belitung. Bali punya laut yang bagus, Bangka Belitung juga punya laut yang luar biasa dengan pantai putih yang luar biasa, tetapi belum terkelola sampai hari ini. Ya, saya percaya bahwa perjuangan bangsa kita ini masih banyak peluang parameter untuk keberhasilannya, Someradi. Somer way of life, peluang keberhasilan tidak usah dikejar di bangsa-bangsa. Ya, kita pergi ke bangsa-bangsa kita jadi kuli. Ya, kenapa tidak jadi bos? Kenapa tidak jadi tuan di bangsa kita sendiri? Kenapa skill kita ini kita tidak bawa pulang ke bangsa kita? Anak-anak kita, anak-anak muda bangsa ini boleh pergi menimba ilmu ke bangsa manapun, tapi biarlah nasionalisme, ya, rasa sayang bangsa itu kembali lagi, ilmu-ilmu yang diterima di luar dibawa pulang untuk mengelola bangsa. Jadilah pemimpin bangsa, jadilah bos, jadilah tuan di bangsamu. Ya. Potensi kesempatan maju dan memajukan bangsa masih terbuka luas di berbagai provinsi di Indonesia. Dan saya percaya buku masa depan ini bicara sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kalau kita bicara yang kecil, semua hal kurang menarik hari ini, Sobat Adi.
Ya, jadi kita bicara sesuatu yang besar saja. Kenapa? Karena memang yang besar itu sesuatu yang harus kita capai. Yang kecil itu yang hari-hari yang kita pertahankan, karena parameter keberhasilan yang kecil kita lanjutkan, kita kembangkan akan menuju sesuatu yang besar. Ya, ya. Papannya baru satu nih Saudara Aldi. Baru bicara tentang papan atas. Papan yang kedua adalah papan middle, Papan tengah. papan menengah. Papan menengah ini orang suka bicara tentang peristiwa-peristiwa. Ya, seperti hari ini kita sempat singgung soal pilkada. Ya, DKI Jakarta ada 3 calon, ada independen, ada yang didukung 2 partai, ada yang seluruh partai menumpuk di satu calon. Dan setelah kita lihat hasil survei, ternyata yang punya 2 partai mengejutkan sekali. Hasilnya lebih besar. Yang lebih mengejutkan, independen. Hasilnya di atas 9-10%. Itu mengejutkan sekali. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang fenomena politik terjadi juga. Yang tadi kotak kosong menang lawan incumbent. Ya. Dan kita lihat bahwa hal-hal yang menarik ini akan menjadi suatu pemikiran bagi anak-anak bangsa bahwa Indonesia ini akan semakin dewasa. Rakyat Indonesia akan semakin cerdas. Peristiwa-peristiwa ini mereka mulai jadikan bahan diskusi di warung kopi, ya, di warung teh sambil makan singkong goreng, makan pisang goreng. Peristiwa-peristiwa ini ketika didiskusikan akan semakin mematangkan kita satu masa lagi 5 tahun ke depan memilih pemimpin-pemimpin bangsa. Itu Somer. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi chapter keduanya adalah parameter keberhasilan ya. Kita sendiri yang menentukan, dan nanti kita akan sampai pada buku masa depan untuk chapter yang ketiga, tapi untuk Ibu Heni, kemudian juga ada Pak Tono, sabar dulu ya, saya akan bacakan sharing Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita berbagi waktu Pak Dokter sebelum nanti membahas chapter yang ketiga. Ibu Heni, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan Way of Life. Hidup bahagia itu seperti apa Pak Johan? Wah, saya ada lagi tambahnya Pak. Saya sering ngerasa disepelekan karena belum punya rumah, belum punya mobil, motor juga motor tua katanya. Mohon pencerahan. Somer Bu Heni. Ya. Buat Somer Way of Life, apa itu bahagia? Bahagia itu di dalam diri kita. Bahagia itu sekali lagi bukan diukur dari penilaian orang. Ya. Kalau kita menurut penilaian orang, kita menempatkan hidup dalam perbandingan. Lihat orang makan di restoran mewah, kita makannya daun pepaya, daun singkong. Tapi kita tidak pernah melihat hidup secara luas. Yang kita lihat cuma enak ya. Keliru ya Bu Heni lihat seperti itu. Itu belum tentu bahagia. Semua hal itu ada takarannya, ada batasannya. Orang yang makan tempat mewah-mewah, kita bisa lihat secara medis. Pada akhirnya, ya ternyata juga mereka kembali ke kesederhanaan, makan daun singkong, daun pepaya. Kenapa? Ternyata penyakit itu ya munculnya dari makanan enak. Oke, baik, kita berbagi waktu dengan penelpon. Mercury, selamat pagi. Pagi. Ya, pagi Bu, dengan siapa ya? Saya dengan Ibu Rani, Pak. Bu Rani, monggo. Ya, saya sudah lama jadi single parent, Bapak. Saya merasa nggak ada kehidupan lagi di masa depan saya. Mungkin ada sedikit sharing tentang saya, Pak, karena sepertinya saya nggak punya masa depan gitu aja. Melihat talk show pagi ini menarik sekali. Saya ingin sharing aja, apakah ada tips biar saya lebih semangat lagi gitu menghadapi kehidupan saya, Pak. Matur nuwun. Ya, Bu Rani, ngapunten, single parent dengan putra putri ada berapa Bu? Putra saya ada 3, Bapak. Ada 3 ya. Oke, baik. Atur mawon ya. Itu aja ya Bu ya. Enggak, itu aja. Iya, oke, baik. Terima kasih Ibu. Siap. Atur nuwun Bu Rani. Salam Somer. Ya, Way of Life. Siap. Oke. Kurang lebihnya hampir sama ya. Hampir sama. Pertanyaan Bu Heni dengan Bu Rani ini sebenarnya sama ya. Bagaimana mencapai suatu terobosan perubahan hidup menuju titik bahagia, memperbaiki masa lalu, memperbaiki kegagalan. Ya, semuanya kita punya area itu di dalam hidup kita masing-masing. Kebetulan Bu Rani, saya ini pernah menduda 11 tahun lamanya. Istri pertama saya itu meninggal dunia karena penyakit kanker getah bening.
Jadi kalau bicara tentang hidup cinta sejati, saya ini salah satu contohnya. Ya, true life cinta sejati itu bukan di Titanic, adanya di Dr. Johan. Ya, Titanic itu film yang didramakan. Kalau saya menjagai istri saya 2,5 bulan dari penyakit kanker getah bening, 600 mg painkiller tidak bisa menolong rasa sakit. Jadi saya yang menemani di dalam doa, di dalam kesetiaan 2,5 bulan, dan dalam 2,5 bulan itu berat badan tubuh saya susut 23 kilo. Yeah. Saya menduda karena saya cinta istri saya, cinta sampai mati. Ya, jadi kalau bukan seorang mama menemani saya makan hari-hari saya, mungkin saya juga sudah tidak ada di dunia lagi, Somer Ardi. Ya, Somer way of life, penderitaan itu begitu berat, tetapi penderitaan adalah penderitaan. Hidup harus terus berjalan. Dan ketika saya melihat anak-anak, saya harus belajar menjadi seorang papa, menjadi seorang mama. Saya harus memperbaiki hidup ini karena apa? Karena ada tujuan yang diberikan. Nah, memang bagian ketiga daripada buku masa depan ini adalah melihat daripada dreams kita. Dreams itu tidak boleh hilang karena keadaan apapun. Hidup tidak boleh dihentikan oleh apapun juga. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan Bu Heni, Bu Rani, Somer way of life, hidup tidak boleh ditentukan, diberhentikan oleh apapun juga, karena dreams yang murni, dreams yang datang dari masa depan yang kita akan kejar itu adalah sesuatu yang memang akan menjadi tujuan kita. Orang yang punya visi hidup akan bertahan di tengah segala kesulitan hidup. Saat itu saya boleh berkata, saya bersumpah saat itu. Saya tidak mau menyentuh cinta 7 tahun, Somer Ardi. Dan akhirnya kebablasan 11 tahun saya lupa apa itu cinta. Karena saya lihat di mana-mana cinta itu bentuknya love ya. Seperti ini ya. Betul ya? Love ya. Betul. Saya lihat tidak berubah di mana-mana. Jadi bagi saya 7 tahun, 11 tahun Sama ya. ya lewat begitu saja. Terus yang kedua, saya ingin juga tangan saya ini bisa diletakkan ke orang sakit kanker getah bening. Kanker getah bening, limfoma disease itu bisa sembuh. Dan ternyata di kota Bandung ada ibu-ibu sakit seperti itu. Dan saya letakkan tangan, orangnya sembuh. Oh, puji Dan yang ketiga, saya buat lebih susah lagi sumpahnya. Kalau saya ini harus punya istri lagi, saya nggak mau anak-anak saya terluka. Karena banyak kali orang di perkawinan keduanya melukai anak-anaknya. Jadi saya kunci dengan sumpah. Jadi izin Bu Heni, Bu Rani, saya bagikan tip hidup saya. Somer way of life ini hal khusus, jangan ditiru karena nanti kalau kebablasan akhirnya nggak kawin-kawin di kesempatan kedua ya. Jadi saya kunci, saya berkata kalau memang saya ini harus berkeluarga, biar anak-anak saya yang pilih jodoh. Dipilihlah Bu Angel. Bu Angel itu mengalahkan sedunia, wanita sedunia, maka dia wanita paling bahagia. Ya. Dan dia dapat permata yang tersimpan yang berabad-abad yang dicari oleh seluruh bangsa ya. Cinta yang sejati. Bu Rani punya itu ya. Mungkin yang membuat Bu Rani nggak bahagia itu karena kelelahan, karena perubahan hidup sampai hari ini Bu Rani belum sadari ada hal baik yang kau perjuangkan lewat anak-anakmu, dan yang kepadanya engkau berdoa itu pasti punya sesuatu yang disiapkan, cuma belum nampak pasal-pasalnya. Atau takut bermimpi ya. Takut bermimpi atau mungkin jadi nggak pernah mimpi itu kan, jadi kayaknya masa depan nggak ada lagi gitu. Cepat bangun mungkin Somer Ardi. Cepat bangun. Ya, tidak membiarkan waktu untuk punya quality time, untuk me time-nya. Iya. Istri saya sampai berkata gini, aku kok dapat suami kayaknya turun dari sorga katanya, hadiah terbesar. Kenapa? Karena dia berkata, suamiku handphonenya bisa diakses 24 jam, tidak ada passwordnya, rekeningnya semua dipegang sama Bu Angel. Jadi dia paling tenang, paling damai. Wanita di Indonesia salah satu yang paling tenang dan damai itu namanya Ibu Angel Johan. Mungkin sekali-sekali kita panggil di acara boleh. Way of Life ya, biar memberkati, jadi mencerahkan banyak kaum wanita yang kita tahu hari ini butuh inspirasi, butuh motivasi. Jadi saya percaya inilah bagiannya. Nah, tadi saya sudah bilang Sokrates punya papan atas, papan tengah, dan papan bawah. Papan bawah itu adalah orang-orang yang suka ngomongin negatif, cerita hal-hal jelek tentang orang lain, bergosip lah gitu loh. Nah, kita ini harus merefleksikan ketika kita mau mencapai dreams dan mimpi, baik buat kita, buat anak-anak kita, atau buat bangsa. Kita harus lihat kita ini duduk di kumpulan mana. Hari ini kita harus merefleksikan diri. Mungkin Bu Rani tadi
Ya, ketemu orang-orang yang tidak memotivasi hidupnya, tidak menguatkan hidupnya, karena sudut pandang hidup itu kadang nasihat menentukan. Ya, ketika kita sedang lemah, orang-orang yang hidupnya gagal, kita lagi ngobrol, mereka selalu bilang, ya memang hidupmu gitulah, hancur. Jadi kita tambah hancur. Tapi sementara ada orang-orang bijaksana ketika bilang, itu geser sedikit, miring sedikit, loh kita bisa melihat, wah ini kesempatan ini loh, celah hidup, bahwa di tengah kegagalan ada satu jalan yang sempit menuju kesuksesan yang besar. Bu Rani harus dapetin itu, teman-teman yang bijaksana. Ya. Dan Bu Hani tadi juga saya percaya sudah dapat suatu hal yang baik, bahwa anak-anak kita di meja bersama kita. Saya ini hari ini satu keluarga, izinkan Somer Way of Life saya sampaikan bahwa saya suka belajar. Saya ini hari ini meskipun sudah S3 doktor, saya masih belajar sebagai seorang mahasiswa hukum. Anak saya 3, yang pertama wanita, lulusan Trisakti 6 terbaik, hari ini menyelesaikan S2-nya di Universitas Indonesia Hukum. Ya. Anak kedua saya lulusan terbaik Universitas Indonesia, hari ini karena saya lihat kemampuan berbahasa Inggrisnya, kesenangan belajarnya, saya dorong juga hari ini belajar hukum lagi. Ya. Yang bungsu baru wisuda, ya, juga hukum. Jadi kami satu keluarga orang hukum. Istri saya saja yang terbaik. Kenapa? Dilingkari pagar hukum, suami hukum, anak hukum, istri saya kemana-mana, jalan dalam koridor orang-orang hukum. Di meja makan, mau nggak mau istri saya ikut hukum semua. Kenapa? Diskusinya ide-ide. Jadi anak-anak saya kalau lagi ngomong, kami itu selalu pembahasannya soal tentang pemerintahan, tentang presiden, menteri-menteri, tentang misi, tentang dreams untuk bangsa. Saya lihat sesuatu pembicaraan yang berbeda ketika apa? Ketika kita bisa melihat di papan atas, papan bawah, apa papan yang paling tenggelam kita ada. Jadi Sokrates menempatkan filosofi filsafat ini untuk kita memahami pergaulan yang buruk itu menghancurkan masa depan. Ya, teman-teman sekitar kita yang mungkin cuma manis mulut, tapi semua kata-kata nasihat yang makin menghancurkan hidup kita, harusnya kita nggak boleh dengar lagi. Apalagi kata-katanya yang menyakitkan, tapi menyakitkan dibagi dua sama Ardi. Ada memang tujuannya menyakitkan, menghancurkan kita, itu harus dibuang, ditinggalkan. Tapi ada kata-kata yang sakit itu obat. Itu menyembuhkan kita, menyadarkan kita. Sekali lagi, kadang-kadang kesadaran kalah dengan keinginan. Keinginan kadang-kadang kita perlu orang-orang yang punya ketegasan, punya keteladanan hidup untuk menyadarkan kita kembali memperbaiki keinginan. Karena keinginan yang salah membuat masa depan makin hancur. Ya, oke. Kita lengkapi dengan pertanyaan dari Pak Tono ya, yang menanyakan buku masa depan seseorang apakah bisa bagus dengan child free? Fenomena ini sekarang mulai ada di Indonesia, apa yang harus dibenahi? Bagaimana sekali lagi, buku masa depan seseorang apakah bisa bagus dengan child free? Jadi nggak punya anak, keputusan untuk nggak punya anak. Karena fenomena ini sekarang sudah ada di Indonesia. Terus kemudian ada Abah Yamin di Sidoarjo yang bagaimana cara kita agar bisa bangkit menuju sukses berdagang di tahun 2025. Monggo silakan. Pak Tono dengan Pak Tono dengan Abah Yamin. Dengan Abah Yamin. Pak Yamin. Yang satu bertanya, fenomena nggak punya anak ini apakah ini solusi hidup? Saya yakin hidup tanpa seseorang adalah kesepian di masa tua, Pak Tono. Ya, Somer Way of Life sesusah-susahnya punya anak, masih ada kesempatan hidup bahagia dan penuh di hari tua. Kenapa? Karena kita ini akan mengalami tua, sakit, dan meninggal dunia, dan kita butuh seseorang. Dan saya ini punya pengalaman. Mama saya punya seorang adik laki-laki enggak menikah dan enggak punya anak, enggak punya keturunan. Di hari meninggalnya enggak siapa-siapa. Saya berangkat ke Bangka Belitung, semuanya saya yang atur, semuanya saya yang tanggung. Jadi saya melihat kesepiannya kalau nggak punya anak. Pak Tono, tolong dipertimbangkan pemikiran bahwa nggak punya anak itu adalah solusi akhir zaman ini ya. Dan saya yakin satu bangsa kalau nggak ada anak-anaknya, nanti yang nyoblos pilkada pilpres ya Pak. Ya. Jadi nggak ada lagi pemilu nanti. Kenapa? Nggak ada yang nyoblos itu loh. Jepang lagi sakit kepala, Korea lagi sakit kepala, Singapura lagi buka peluang semua orang untuk pindah jadi warga negaranya. Kenapa? Gara-gara fenomena nggak punya anak ini. Mungkin kesempatan kita memperbaiki fenomena ini adalah dengan cara apa? Mendewasakan
pemahaman dan pengetahuan bangsa kita. Karena banyak anak tanpa pengetahuan juga bikin rusing sebenarnya. Betul, Karena betul. bikin sakit hati kita aja di hari tua kita, anak-anak yang tidak punya akal budi yang baik, tidak dewasa, tidak tanggung jawab, mendukakan kita. Dan semua itu kembali ke kita mendidik mereka. Ya. Dan tadi Abah Yamin tanya bagaimana bisa sukses dalam dunia dagang? Inovasi, Abah Yamin. Lihat peluang-peluang yang ada. Hari-hari ini kita bisa melihat orang yang dagang fisik itu hancur. Kenapa? Karena mesti sewa tempat, ya. Karena mesti nunggu pelanggan datang. Sementara fenomena, Abah Yamin, hari ini fenomena orang dagang adalah pencet aplikasi, ya. Dan kita bisa melihat orang dengan melihat, loh, fisiknya lebih mahal, di aplikasi lebih murah. Mereka beli di aplikasi. Jadi mesti inovasi. Jadi mesti mengikuti seleksi alam perdagangan, Abah Yamin, bahwa kita harus melihat peluang-peluang yang semakin terbuka. Ya. Bukan berarti bahwa yang kuno itu kalah. Enggak, nanti dulu. Kenapa? Orang berternak ayam demikian canggihnya tetaplah jadi ayam boiler. Tetap ayam kampung harganya lebih mahal. Ya. Jadi lihatlah peluang-peluang ya Abah Yamin, bahwa di segmen, di sisi mana kita mau eksis, di situ kita tekuni, di situ kita kembangkan. Jadi percayalah bahwa semua sudah tertata, ada areanya masing-masing. Ya, ya. Ada orang makan ayam goreng yang fast food punya, sudah ada segmennya, ya. Dan kita tahu hari ini fenomenanya perusahaan besar ayam goreng lagi gulung tikar ya, sama Ardi ya. Nah, sementara ayam goreng tradisional masih hidup. Dan kita juga lihat hari ini pengembangan ayam goreng yang dikembangkan dengan kesukaan orang kita, itu menjadi ayam yang sangat pedas, ayam geprek ya. Ayam gepuk, ayam apalah. Jadi kembali ke kita inovasinya seperti apa. Saya yakin Abah Yamin selepas mendengar apa yang saya sampaikan ini bisa melihat peluang-peluang di sekitarnya untuk dikembangkan. Ya, ya, ya. Demikian Somer Ade. Oke, baik. Kita tutup dengan chapter yang ketiga ya. Chapter ketiga. Apa ini, Pak? Ya Dokter? tadi itu loh, visi, misi, Dream itu, dreams ya. ya. Oke. Iya, dan untuk mencapai visi, misi, dreamsnya itu ya tadi Socrates mengajarkan kita untuk melihat kita bergaul sama siapa hari ini. Dan pergaulan kita di rumah, di keluarga kita seperti apa dengan anak-anak kita. Iya. Apakah kita di papan atas, apa di papan middle, apakah di papan paling bawah yang tenggelam. Ya, mimpi itu katanya harus dibuat sedemikian rupa gitu ya. Tapi ada orang juga yang komentar, itu ketinggian mimpinya, nggak realistis. Nah, bagaimana kita membuat mimpi kita itu agar masuk akal lah buat kita gitu. Apakah perlu itu atau ya udah biarin aja, mimpi aja. Gimana Pak Dr. Johan? Ini kembali ke pribadi masing-masing, Somer Aldi. Ada orang yang malas mimpi, ya akhirnya tidurnya nggak nyenyak. Ada orang yang senang bermimpi, nggak bangun-bangun, nggak kerja-kerja, mimpi terus. Hidup itu harus ditata, itu kuncinya. Siapa yang tidak kenal dengan Bung Karno? Pendahulu kita kenal dengan Bung Karno, ini menjadi idola, menjadi panutan. Anak-anak kita yang baru hari ini juga lahir kenal Bung Karno. Kenapa? Bung Karno itu tokoh, ya, proklamator kita, juga seorang anak bangsa, putra bangsa yang jadi pemimpin yang juga cerdas, bisa berapa bahasa dan diakui oleh dunia. Dan saya kutip sedikit filosofi Bung Karno. Tempatkanlah dirimu mimpi setinggi-tingginya di langit, supaya kalau engkau jatuh, engkau masih ada di antara bintang-bintang. Oke. Nah, jadi kalau engkau taruh sudah terlalu rendah, ya sudah sulit untuk naik. Tapi kalau taruh tinggi, kalaupun kita masih turunkan sedikit, kita masih ada di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Luar biasa. Oke, baik. Waktu kita sudah habis untuk diskusi kali ini. Dan informasi pentingnya itu Pak Dokter harus menjalani ujian negara. Ujian negara minggu depan saya izin cuti, Somer izin Adi. cuti. Kemudian Summer Way of Life untuk Desember itu kita cuma punya 2 sesi. 2 sesi untuk bersama Pak Dr. Johan, yaitu tanggal 13 dan tanggal 20. Harinya hari Jumat ya. Jumat nanti kita jam 4 sore ya. Umumkan Jumat jam 4 sampai jam 5 sore, 13 sampai 20. Karena yang minggu depannya lagi Pak Dokter harus liburan ya. Liburan quality time dengan anak-anak. Karena sebelum anak-anak saya berkarir nanti
Mungkin momennya sudah beda. Sudah Saudara Adi. beda. Ya, oke. Somer Baik. Way of Life juga izinkan saya minta maaf sebesar-besarnya kalau ada dalam perkataan, dalam penyampaian sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya. Karena saya ini membagikan itu bukan teori, tetapi sesuatu yang sudah jadi dan memang dalam hidup saya itu sudah jadi buah, ya, Ya. sudah berbuah dalam kehidupan buat saya, buat anak-anak saya, dan saya juga ingin menyampaikan salam kepada para pembimbing saya, mentor saya, dosen saya yang ada di Dr. Sutomo, ya, yang dikenal dengan Universitas Dr. Sutomo, Unitomo, dosen-dosen ya. hukum yang hebat-hebat lulusan Amerika, dosen-dosen yang luar biasa sekali dan banyak sekali membuka wawasan buat saya. Baiklah. Ya, Ternyata belajar itu juga menuju mengejar mimpi. mengejar mimpi. Mengejar ya. mimpi. Setinggi langit ya. Setinggi langit. Baik, terima kasih Pak Dr. Johan. Sama-sama, Bu Angel juga terima kasih menjadi spirit diskusi kita selalu ya. Luar biasa. Dan kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang, tapi harinya hari Jumat pukul 16 sampai 17. 17. Ya, tanggalnya 13 Desember. Oke, saya akhiri sampai di sini. Salam Somer Way of Life untuk kita. Salam.